Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih hamdan yaliku bijalalihi wa azamatih hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bi kulli ma an'amta alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa ala atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa yakum, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu Allah berikan taufik, Allah berikan hidayahnya, Allah barakahi hidup kita, Allah berikan kebaikan di setiap langkah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dengan berkumpulnya kita di masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita di materi Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW menyampaikan dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, ya, maka resikonya kemudian kita mendapatkan banyak dari sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan ujian, bukan hanya sahabat Rasulullah SAW juga dan para sahabat. Ya, dari siksaan, ya, dari pengucilan dan lain sebagainya. Kita sudah memberikan beberapa contoh kemarin, ya, seperti sahabat Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak terhitung dari mereka mendapatkan gangguan, ya, baik itu fisik ataupun mental dari para kaum musyrikin, ya. Maka insya Allah kita akan membahas di pagi ini, ya, apa yang membuat para sahabat ini kuat, apa yang membuat Rasulullah SAW kuat menerima ujian yang berat, ya. Kalau kita lihat Bilal yang kita sebutkan sebelumnya bukan ringan apa yang didapatkan oleh beliau. Disiksa di tengah terik yang panas yang luar biasa, bertelanjang dada di atas gurun yang sangat panas, disuruh ditidurkan, kemudian ditindih dengan batu, masih dicambui, ya. Dan tidak sedikit pun membuat beliau berpaling. Sahabat Mus'ab bin Umair juga sama, ya. Bapak ibunya, bahkan ibunya sendiri nggak nganggap anak, ya, nggak diberikan fasilitas-fasilitas yang mana beliau dulu adalah salah satu orang yang kaya, ya. Bahkan ketika wafat kita mendapati beliau syahid, tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutup jasadnya beliau, sahabat Mus'ab bin Umair, ya. Tapi kita lihat para sahabat itu kuat menghadapi ujian dalam dakwah, ujian di jalan Allah, ya. Maka di kesempatan kali ini apa yang membuat mereka itu tetap teguh, tetap kuat, ya, meskipun dengan ujian yang luar biasa dahsyat, ya. Maka ternyata tidak lain asar itu adalah asar Quran, asar Al-Quran. Kita lihat sebelum dakwah jahriyah, Rasulullah SAW sudah memulai berkumpul dengan para sahabat dan mendidik mereka dengan Al-Quran. Bahkan
Rasulullah melarang untuk belajar sumber selain Al-Quran. Ya. Kita akan mendapati bahwasanya pengaruh Al-Quran sangat besar sekali dalam mendorong, meningkatkan atau meninggikan ya ruhiyah sahabat ridwanullah alaihim, sehingga mereka menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Ya. Paling tidak ada dua peran, ikhwan yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dua poin penting yang menjadikan sahabat itu kuat, atau peran Al-Quran dalam meningkatkan, meninggikan ruhiyah sahabat ridwanullah alaihim. Ya. Yang pertama yaitu Al-Quran mendorong Rasulullah SAW untuk membersamai para sahabat, duduk bersama mereka, memperlakukan mereka dengan baik, ya, di beberapa tempat yang kadang susah. Ya. Salah satunya ada beberapa mauqif ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, seperti Sofwan ibnu Fukaihah bin Yasar, Maula Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu dulu seorang petinggi orang Quraisy. Khabbab bin Arad, ya, Ammar bin Yasir, ya, Bilal bin Rabah, yang mereka semua ini minal mawali, para budak. Dan awal-awal Islam itu memang banyak, ya, yang mengikuti Rasulullah SAW itu dari kalangan apa? Budak. Kalau orang bilang kaum proletar, jadi orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang dianggap kelas. Dulu kan ada apa namanya, tingkatan dalam masyarakat, nggak kayak sekarang. Jadi ada golongan budak, ada golongan, kalau kayak Hindu itu kasta namanya kalau dalam Hindu. Nah, budak ini kan dianggap rendah. Kenapa rendah? Ya budak itu kayak barang, ya, dijual, diwariskan, ya, seperti itu. Dan tidak dianggap, budak itu nggak dianggap. Nah, Rasulullah SAW seorang yang nasabnya tinggi, sangat dihormati dalam kalangan suku Quraisy. Kenapa? Beliau sebagaimana yang kita sudah sebutkan, nasab beliau itu nasab tertinggi dalam Quraisy. Beliau dari Banu Hashim, dan kita tahu Banu Hashim ini, ya, khususnya kakek beliau Abdul Muttalib, ya, itu termasuk yang punya hak untuk mengurusi Ka'bah. Jadi siapapun yang mengurusi Ka'bah itu ketika itu sangat dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Ya. Aib bagi orang kafir, bagi orang Quraisy, ya, bukan. Aib bagi mereka kok njuk campur, nek basa Jawa Timur cangkruan gitu kan. Nah, kalau bahasa sini apa, kumpul-kumpul lungguh-lungguhan apa, ya, sama orang kelas bawah itu aib banget, ya. Maka nggak pernah ada namanya Quraisy duduk bersama para budak, nggak ada. Nah, Rasulullah SAW ini beliau selalu bersama orang-orang ini, orang-orang lemah, para budak, orang yang dianggap tadi tidak bernilai di masyarakat. Bahkan Rasulullah SAW sering menyampaikan, abghuni fid du'afa. Kalau kalian mau cari saya, carilah saya di tengah-tengah du'afa. Du'afa itu apa? Orang-orang lemah, ya. Jadi kayak gini kan, sebagian orang kan di masyarakat kita juga ada, kalau orang elit-elit itu, wah, duduknya ya harus sama orang elit. Wong sugih ya karo wong sugih, wegah lungguhan karo orang miskin, ya. Majelis sampai kondangan ya wong sugih dhewe, wong sing ora duwe dhewe. Ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah duduk bersama mereka. Nah, kadang untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW beberapa kali kadang ya sedikit mengacuhkan, kayak mengacuhkan sahabat-sahabat seperti Khabbab bin Arad, seperti kita sebutkan tadi Suhaib,
seperti yang kita sebutkan tadi, Bilal bin Rabah. Tapi kemudian ketika itu langsung ditegur, ya. Jadi salah satunya ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat ini, ya, orang-orang Quraisy menyampaikan, orang-orang kafir Quraisy, ya, loh, itu loh teman-temannya Muhammad, orang-orang apa namanya, yang ya tidak dianggap di masyarakat, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ditinggikan, dikuatkan dengan ayat yang turun, salah satunya di surah Al-An'am ayat 52. Allah menyampaikan, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah, janganlah engkau mengusir, ya, janganlah engkau mengabaikan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan sore. Maksudnya siapa? Para sahabat tadi yang lemah tadi. Ya, meskipun lemah, mereka itu orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau tinggalkan mereka, jangan engkau acuhkan, jangan engkau abaikan. Ini pesan langsung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW untuk terus bersamai sahabat-sahabat yang lemah ini. Ya. Sehingga sekarang kalau secara maknawi itu orang sing bonek itu sing sugih wong sing ora duwe duit. Saya mau nanya kepada jamaah nih, sing biasanya nekat itu, sing kondel, sing wani pasang badan itu biasanya sing mana? Sing duwe akeh apa sing ora duwe duit? Nah, sing karena dia nggak mikir gitu, mati ora ono sing tak tinggali gitu. Secara psikis seperti itu. Maka sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah SAW ini, mereka militan-militan, ya. Bilal bin Rabah, ya, Khabbab bin Arad, ya. Itu hampir semuanya militan-militan. Kenapa? Karena memang, ya, kata Rasulullah SAW sampai disebutkan bahwa innama tunsaruna bidu'afaikum, ya. Rasulullah sampai mengatakan innama tunsaruna bidu'afaikum, kalian akan dimenangkan oleh Allah itu lewat perantara du'afaikum, orang-orang lemah yang dianggap tadi enggak lagi kelas piro wong miskin-miskin gitu, tapi dimenangkan lewat perantara mereka. Ada beberapa alasan kenapa kok kita dimenangkan dengan orang-orang lemah. Pertama, doanya orang yang dizalimi, orang lemah itu mustajab. Oh, jadi ini ngeri. Jadi jangan sepelekan kalau seorang itu bersama orang yang zalim, selalu bersama orang zalim, orang yang dizalimi, ya. Kenapa? Orang yang dizalimi tadi doanya mustajab, ya. Kedua, orang yang lemah tadi, orang dianggap apa namanya, kelas 2 tadi, yang enggak dikatakan miskin dan lain sebagainya, ya, bahkan budak tadi, itu mereka biasanya punya militansi yang lebih tinggi. Kalau mereka dibela, mereka dibersamai, ngerasa di apa namanya, bantu, wah, itu mereka akan loyalitasnya luar biasa. Kalau orang kaya dikasih biasa, wong dhek wis duwe, ya. Tapi bagi mereka mungkin senyuman tok gitu kan, atau mungkin pemberian yang nilainya tidak seberapa, itu bagi mereka luar biasa nilainya, mungkin akan diingat terus. Kenapa? Karena bagi mereka ini satu hal yang berharga sekali, ya. Maka wajar ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, dari kalangan orang-orang yang dianggap lemah tadi, mereka menjadi garda terdepan dalam membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya ada sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, tapi memang apa namanya, peran mereka ini luar biasa. Barakallahu fikum.
Kemudian contoh yang lain ketika Abdullah bin Ummi Maktum, ini sahabat yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum bukan siapa-siapa, dia datang kepengen ketemu Rasulullah SAW. Di waktu bersamaan Rasulullah SAW sedang fokus mendakwai petinggi-petinggi Quraisy. Ya, jadi ada dua kepentingan tabrakan. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Rasulullah menganggap ini penting. Kenapa? Dakwah kepada petingginya Quraisy, kalau mereka masuk Islam, otomatis bawah-bawahnya apa? Akan ikut, kan gitu. Bosai melu mesti bawahannya kan ikut. Tapi di sisi waktu ada orang yang ya tadi datang pengen ketemu Rasulullah, secara kedudukan ya mungkin orang biasa dianggapnya seperti itu. Ya. Karena itu Rasulullah SAW agak acuh, agak seperti apa namanya, kurang gatekke kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Maka Allah SWT kemudian menegur langsung sikap beliau itu dengan diturunkannya surah Abasa. Ya. Allah menyampaikan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Engkau berpaling ya dan acuh. Wahai, ini maksudnya di sini disebutkan Rasulullah ya. Ini menunjukkan Allah itu lembut ketika negur Rasulullah, nggak disebutin namanya ya. Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan teguran yang lembut. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau seorang yang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Siapa tahu dengan engkau menemuinya, engkau tidak acuh kepadanya, dia menjadi orang yang lebih baik, yazzakka, orang yang lebih suci. Karena orang dengan nasihat kita kadang dia dapat hidayah. Ya. Dengan ketemu Rasulullah SAW, diajak duduk bareng, itu menjadi seorang yang pejuang yang militan. Dan kita tahu nanti Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau seorang yang luar biasa. Bahkan sampai ketika sholat jamaah beliau nggak pernah meninggalkannya. Satu hadis disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum berkata, ya, saya ini orang buta, kalau ke masjid agak susah. Ya, orang buta kan beda sama orang yang melihat. Nek wong buta mungkin harus pakai teken, harus ada yang apa namanya, nganter. Kata Rasulullah, asami atan nida, kau dengar panggilan azan enggak? Ya. Idzan fastajib, kalau begitu jawablah. Dan itu membuat beliau selalu pergi ke masjid. Bahkan beliau didapuk atau diangkat oleh Rasulullah SAW mengimami sholat ketika Rasulullah SAW itu uzur, sedang safar umpamanya, atau beliau sedang pergi tidak berada di Madinah, maka yang mengimami sholat itu Abdullah bin Ummi Maktum. Itu menunjukkan beliau punya peran besar, meskipun di awal sempat Rasulullah SAW kurang, ada satu kejadian yang beliau apa namanya, agak acuh, agak cuek terhadap sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala langsung negur itu. Maka ayat-ayat ini yang turun berkaitan dengan sahabat-sahabat yang tadi du'afa, yang lemah, yang dianggap proletar tadi, dari kalangan budak, yang mana Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulnya untuk terus bersamai mereka, terus duduk bersama mereka, jangan meninggalkan sahabat-sahabat ini, membuat sahabat ini apa? Secara psikis itu terangkat. Oh, Al-Quran turun langsung ya, tentang kita. Al-Quran berbicara langsung supaya memperhatikan kita. Allah langsung menyampaikan kepada Rasulnya supaya duduk bareng kita. Sehingga senang siapa itu Pak, kayak gitu ya. Ya, contohnya umpamanya ada orang datang ya ke masjid ya, kepengen tidur di sini karena nggak punya rekomendasi, mau tinggal di sini 3 hari musafir gitu, dia nggak punya rekomendasi,
ada yang ngusir. Ya, ketua DKM-nya enggak, biar di sini. Dia wah ketua DKM langsung, ya, yang bela saya, yang membantu saya seorang musafir yang nggak punya uang, yang sudah habis bekalnya umpamanya. Oh, dia akan senang sekali. Ya. Nah, ini bukan main-main, langsung Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada Rasulnya lewat ayat-ayat tadi, dan ayat-ayat ini didengar juga oleh para sahabat tadi. Sahabat-sahabat ini ngerti, oh ya Allah, ayat ini tentang kita. Pembelaan terhadap kita. Rasulullah diperintahkan Allah untuk bareng sama kita, untuk duduk sama kita, untuk nggak ninggalkan kita. Maka ini menambah, ya, maknawiyah secara psikis para sahabat itu luar biasa. Mereka menjadi seorang yang sangat militan. Kenapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk terus membersamai, mendampingi, ya, para sahabat tadi. Ya, ini yang pertama. Ya. Mungkin kalau kejadiannya beda, Rasulullah tetap meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum. Pas duduk-duduk bareng para sahabat diejek sama orang-orang Quraisy.